Tuhan, tolonglah kami untuk lebih dan lebih lagi memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Kami secara pribadi ataupun bersama-sama terkadang merasa gagal melaksanakan akan misimu di tengah dunia ini. Kami terkadang merasa bahwa pujian bagi Engkau hanya ada di gereja, hanya ada di persekutuan, tapi di berbagai tempat kejahatan dan ketidakadilan merajalela. Kemiskinan dan penderitaan menjadi suatu hal yang biasa. Tuhan, tolong kami pada malam ini untuk boleh kembali dikuatkan iman kami akan misi Kristus bagi dunia ini. Bukan hanya bagi kami pribadi yang sudah percaya kepada Engkau, tetapi sesungguhnya juga bagi dunia ini, bagi banyak orang dan bagi semesta. Tolong kami Tuhan, dengan firman dan roh-Mu kami boleh diteguhkan akan panggilan-Mu kepada kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, dan biarlah Engkau boleh memimpin dan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mari saudara kita membuka Injil Lukas pasal yang keempat. Ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-30. Mari kita baca bergantian. Saya bacakan ayat yang genap, saudara-saudara tolong bacakan ayat yang ganjil. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk mengabarkan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Iya, Injil adalah kabar baik tentang Allah yang telah datang, yang kita peringati di hari Natal. Yesus Allah datang menjadi manusia. Kedatangan Yesus membawa kabar baik, harapan yang tak ternilai, keselamatan yang akan datang, yang disaksikan atau dirindukan oleh para nabi, menjadi nyata di dalam Yesus Kristus. Kabar baik yang dinyatakan Yesus menggambarkan kerajaan yang telah datang dan akan datang.
Dan kerajaan itu benar-benar telah datang. Kerajaan Allah menjadi jelas dalam pribadi, kata-kata, dan perbuatan Mesias. Dengan penuh kuasa ia menaklukkan kekuatan-kekuatan jahat. Dan itu bukan hanya kata Injil. Seluruh perjanjian baru menyatakan penggenapan akan janji Allah, karya Allah yang menyelamatkan dan penuh rahmat sudah nyata kepada semua manusia. Tetapi saudara, kadang-kadang kita merasa bahwa hidup kita seperti terbelah gitu ya. Kita melihat karya Tuhan di satu tempat, dan itu kita namakan lingkungan rohani, tapi kita tidak melihat akan karya Tuhan, kerajaan Allah di tempat-tempat yang lain, yang mengerikan. Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah buku, saya beli buku murah gitu ya, terbitan Gramedia, bukan terbitan Gramedia tapi beli di Gramedia. Buku itu saudara berjudul Sold, Can She Ever Be Free? Terjual, apakah dia akan bisa bebas? Buku itu saudara bukan, itu buku kisah nyata, tapi buku kisah nyata yang bukan kisah seorang pribadi, tapi mewakili sekelompok gadis-gadis muda umur 12 tahun, 13 tahun yang dijual menjadi pelacur. Saudara, buku itu menggambarkan walaupun tidak dengan vulgar, mengerikannya human trafficking itu, mengerikannya dunia pelacuran seperti itu. Saudara, ketika saya membaca, jujur saya merasa itu jauh gitu, itu jauh dari dunia saya, jauh dari dunia pekantas saudara, walaupun persekutuan kantong terbatas, tapi baik-baik saja gitu. Saudara, tapi itu kenyataan gitu, itu kenyataan yang ada. Dan apakah Tuhan tidak ada di tempat-tempat yang segelap itu? Apakah Tuhan tidak ada di tempat-tempat di mana korupsi merajalela? Saudara, Dr. James Kennedy pernah menulis sebuah buku yang kontroversi berjudul Apa Jadinya Kalau Yesus Tidak Pernah Lahir. Saudara, buku itu merupakan kontra-argumen terhadap arus besar ateisme dan sekularisme. Ateisme kita tahu adalah keyakinan bahwa Tuhan tidak ada. Sekularisme saudara mirip-mirip saja sebetulnya, tapi dia hanya mengatakan dalam tanda kutip hanya bahwa Tuhan hanya ada dalam gereja. Tuhan tidak ada di luar gereja. Tuhan tidak ada di luar lingkungan rohani. Tuhan dibatasi oleh tembok-tembok gereja seperti itu. Nah, saudara, Dr. James Kennedy mau menekankan bahwa bagaimanapun sejarah dunia menyaksikan akan sumbangsi besar dari kekristenan dalam bidang moral, kemanusiaan dan sebagainya. Walaupun dia cukup jujur menyorot akan kegagalan gereja dalam beberapa hal, tetapi secara integral dia mengatakan kontribusi kekristenan tetap lebih besar daripada aspek negatif yang sempat mencemari kekristenan. Dia menyebutkan belasan pakar penemu iptek yang sangat religius dan jauh dari sekuler dan ateis, antara lain Newton, Maxwell, Faraday, Calvin, Pasteur, Boyle, Mendel, Pascal, dan Kepler. Saudara-saudara, dia berusaha untuk boleh menyatakan bahwa Kristus datang ke dalam dunia, menciptakan umat Kristiani, dan umat itu berdampak bagi dunia. Nah saudara, pada hari ini kita mempelajari satu tema yang berjudul Missio Christi, yang kalau disederhanakan misi Kristus. Injil Lukas saudara adalah Injil yang boleh ditulis oleh Lukas untuk menunjukkan bahwa betul-betul terjadi juru selamat dunia itu telah datang. Betul-betul terjadi hal itu. Dan Injil Lukas pasal 4 khususnya yang kita baca saudara, Injil bagian yang boleh mengajarkan pada kita akan secara menyeluruh apa itu misi Kristus. Apa itu misi Kristus? Yang kedua saudara, Injil perikop ini menyatakan pada kita bahwa Kristus sudah menggenapinya. Dan yang ketiga adalah panggilan untuk kita masuk di dalam misi Kristus itu, yang boleh dikenal dengan satu kata saudara, Militia Christi. Nanti kita akan lihat apa artinya. Saudara, perikop ini perikop yang banyak menimbulkan kontroversi. Kalau saya baca di sebuah buku, kelompok karismatik mengklaim perikop ini adalah perikop yang sangat mendukung pengalaman-pengalaman rohani. Roh Tuhan ada padaku. Sedangkan kelompok teologi pembebasan saudara melihat perikop ini sangat mendukung
betapa Tuhan hadir untuk membawa pembebasan dari penganiayaan dan sebagainya. Dan kelompok apa? Injili. Saudara mendapat dukungan dari perikop ini bahwa Tuhan membebaskan manusia berdosa dari belenggu dosa. Saudara-saudara, apa sebetulnya arti dari bagian ini? Kalau kita boleh menyorot teologi pembebasan, saudara, pertanyaan yang timbul, saya mengutip dari sebuah buku, apakah betul bahwa Yesus datang ke dalam dunia, dia untuk menjadi tokoh pembaharu sosial, ekonomi, dan politik? Dan ini akan berdampak kepada pertanyaan, apakah misi gereja yang utama adalah membangun struktur masyarakat yang membawa kepada pembaharuan? Atau sebetulnya misi utama adalah menantang individu dalam struktur itu untuk berubah dan membawa dampak bagi struktur tersebut? Yang mana menjadi misi Kristus dan sekaligus akan kemudian menjadi misi gereja? Apakah membangun sebuah struktur masyarakat yang membawa pembaharuan, atau menantang individu-individu di dalam struktur itu untuk kemudian boleh bertobat dan membawa dampak bagi struktur tersebut? Saudara, dalam hal ini kita melihat bahwa jelas Injil mengatakan bahwa damai itu tidak hanya bersifat pribadi, damai itu bersifat juga bagi masyarakat, tidak hanya individual. Tetapi terlalu jauh untuk menyimpulkan bahwa misi utama Yesus adalah melakukan pembaharuan masyarakat. Misi utama, saya katakan. Terlalu jauh kalau dikatakan bahwa misi utama Yesus adalah untuk membawa pembaharuan masyarakat. Dari kelompok saudara mengatakan dalam Injil dicatat bahwa Yesus berkhotbah kepada orang banyak, bukan berpidato langsung kepada pemimpin politik pada waktu itu. Yang kedua, Yesus tidak membuat partai politik atau perkumpulan politik. Yang Yesus lakukan adalah membangun komunitas pengikut yang menunjukkan kasih Allah dan rahmat bagi yang tertindas. Saya teringat saudara akan sebuah kartun Natal yang kira-kira kalimatnya begini. Jikalau masa mendasar manusia adalah kelaparan, Allah akan mengirimkan ahli pangan. Jikalau masalah mendasar dunia adalah penyakit, Allah akan mengirimkan dokter. Dan jika masalah mendasar dunia adalah kemiskinan, Allah akan mengirimkan ahli moneter. Tetapi masalah mendasar dunia adalah belenggu dosa dan kuasa si iblis. Karena itu Allah kirimkan juru selamat, Yesus Kristus Allah, datang menjadi manusia, hidup, menderita, mati, menebus dosa manusia, dan menebus dunia ini dari cengkraman si iblis. Memang dunia butuh kesembuhan, dunia butuh makanan. Tuhan melakukannya dalam kitab Injil. Tetapi Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Dan Tuhan tidak pernah tergoda untuk boleh membangun kerajaan Allah, menebus dunia ini bukan dengan jalan salib. Lukas pasal 4 saudara, perikop sebelumnya bicara bagaimana iblis menggoda Yesus untuk pada intinya tinggalkan jalan salib. Saudara, Injil adalah kabar baik bagi penindasan dosa dan kegelapan. Di dalam ayat yang ke-18, ayat 17 dan 18, ayat 17 dikatakan, kepada Yesus diberikan kitab Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nats di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara, ini adalah kutipan dari Yesaya 61 yang pada intinya adalah berita pembebasan bagi orang Israel di tanah pembuangan. Israel tertindas, Israel tertawan di tanah pembuangan, menderita, merasa dilupakan Allah, dan Tuhan memberikan kabar baik ini. Tahun rahmat saudara adalah tahun yang dikenal sebagai tahun jubile.
tahun di mana terjadi pembebasan hutang dan terjadi budak-budak dibebaskan. Jujur saudara,